Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ke 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat ke 10. Firman Tuhan katakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Saat ini izinkan saya berikan tema, yaitu kita diselamatkan karena kasih karunia. Sekali lagi, kita diselamatkan karena kasih karunia. Jadi jelas dikatakan bahwa kita diselamatkan atau keselamatan kekal yang kita miliki atau yang kita peroleh bukan semata-mata karena kecakapan kita atau kebaikan kita sendiri. Ayat 9 katakan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Semua ini terjadi bukan karena apa yang kita kerjakan, sehingga kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Barang siapa memegahkan diri, tidak boleh bermegah karena dirinya sendiri, melainkan harus di dalam Tuhan. Tidak ada tempat bagi manusia untuk memegah atas kecakapan atau kekuatannya sendiri, atau seolah-olah ia telah berbuat sesuatu sehingga layak untuk dikenan begitu rupa oleh Allah. Mari kita bandingkan di dalam Roma pasal 4 ayat 2 dikatakan, "Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah." Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, "Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman." Dan di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, karena rahmat-Nya oleh pendamaian, kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus." Jadi kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib. Dan dapat kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga keselamatan atau kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, tetap menjaga kekudusan. Menjaga kekudusan berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Itu berarti hidup dekat kepada Allah, menjadi seperti Dia, dan mencari kehadiran, kebenaran, dan persekutuannya dengan sepenuh hati. Kekudusan merupakan prioritas utama Allah bagi para pengikutnya. Efesus 4 ayat 21-24. Dan di sini juga kita ada beberapa pengertian tentang kekudusan dalam Alkitab. Yang pertama, kekudusan merupakan maksud Allah bagi umatnya ketika Ia merencanakan keselamatan mereka di dalam Kristus. Kekudusan adalah maksud Kristus bagi umatnya ketika Ia datang ke bumi. Kekudusan merupakan maksud Kristus bagi umatnya ketika menyerahkan dirinya disalib untuk mereka. Kekudusan merupakan maksud Allah kita, merupakan maksud Allah ketika menjadikan kita ciptaan baru dan memberikan Roh Kudus kepada kita. Yang kelima, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat berguna bagi Allah. Tanpa kekudusan tak mungkin kita dekat dengan atau bersekutu dengan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jadi yang pertama tadi kita harus tetap menjaga kekudusan. Dan sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga keselamatan atau kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Yang kedua, tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan membangun hubungan yang intim kepada Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan mengerti
Apa yang menjadi visi keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita? Membangun hubungan yang intim atau berdoa dengan Tuhan merupakan suatu alat komunikasi kita kepada Tuhan. Ada kalimat mengatakan, doa merupakan nafas hidup orang percaya. Jadi benar dikatakan untuk tetap menjaga keselamatan, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan berdoa kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita, pergumulan kita, dan lain sebagainya. Ketika kita berseru atau berdoa kepada Tuhan dengan iman dan sungguh-sungguh percaya kepadanya, pasti ada mujizat dan kesembuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bisa kita bandingkan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15-16. Dengan doa juga kita akan menjawab. Dengan doa juga Tuhan akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang lebih besar dan tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, seperti apa yang dikatakan tadi, apa yang harus kita lakukan untuk tetap menjaga kekudusan atau kasih karunia yang Tuhan berikan. Yang ketiga, tetap setia membaca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24-27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan batanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Untuk tetap menjaga keselamatan kita kepada Tuhan perlu yang namanya membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan hal ini, apapun kehidupan kita, kita tidak akan goyah karena didirikan di atas fondasi yang kokoh, yaitu firman Allah yang selalu menjadi kekuatan dan perisai di dalam hidup kita. Sebaliknya, jika kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan dan jika kita melakukannya, maka kita seumpama orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika banjir, hujan, angin, dan lain-lain melanda rumah itu, maka rubuhlah rumah itu. Karena apa? Karena didirikan di atas fondasi yang tidak kuat. Jadi sama seperti kehidupan kita, ketika kita hanya menjadi pendengar firman dan tidak melakukan firman Tuhan, apapun yang menjadi persoalan hidup ini, baik itu masalah dan sebagainya, tidak mudah tergoyahkan. Oleh sebab itu, hendaklah hidup kita menjadi pendengar dan pelaku firman Allah, maka kehidupan kita akan tetap kokoh karena ada firman di dalam hidup kita. Jadi kesimpulan yang saya berikan pada saat hari ini yaitu kita diselamatkan atau keselamatan kekal yang kita miliki diperoleh bukan semata-mata karena kecakapan kita atau kebaikan kita sendiri. Jangan ada yang memegahkan diri. Semua ini terjadi bukan karena apa yang kita kerjakan sehingga kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri. Barang siapa memegahkan diri tidak boleh bermegah karena dirinya sendiri, melainkan harus di dalam Tuhan. Tidak ada tempat bagi manusia untuk bermegah atau kecakapan atau kekuatannya sendiri atau seolah-olah ia telah berbuat sesuatu sehingga layak untuk dikenan begitu rupa oleh Allah. Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Di dalam Titus 3 ayat 5, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh perdamaian, kelahiran kembali oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan oleh karena pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.